Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiatul Imrotuddin dengan NIM 20123072 dari kelas C223. Pada video ini saya akan menyampaikan refleksi perkuliahan, feedback untuk dosen, serta gagasan inovasi IoT sebagai bagian dari UAS mata kuliah Internet of Things di Digitech University. Selama 1 semester mengikuti mata kuliah Internet of Things, banyak sekali hal yang saya pelajari dan rasakan. Materi yang paling menarik bagi saya adalah topik keamanan IoT, khususnya studi kasus Mirai Bonet. Saya tidak membayangkan bahwa hanya dari kredensial default yang tidak diganti, lebih dari 600.000 perangkat dapat dikendalikan oleh penyerang dan melumpuhkan internet di sebagian besar Amerika Serikat. Itu membuka mata saya bahwa IoT bukan hanya soal menghubungkan perangkat, tapi juga soal tanggung jawab keamanan. Materi yang paling menantang adalah bagian arsitektur Cloud IoT end-to-end, mulai dari memahami alur data dari sensor DHT22 melalui Docker MQTT, masuk ke Firebase, hingga akhirnya tampil di dashboard secara real-time. Banyak komponen yang harus dipahami sekaligus dan awalnya cukup membingungkan. Materi yang paling bermanfaat menurut saya adalah MQTT dan konsep publikasinya. Soal praktikum, kami tidak hanya mempelajari teori, tapi langsung menyentuh perangkat keras, menulis kode untuk ESP32, dan melihat data sensor muncul di layar secara real-time. Praktikum yang paling berkesan bagi saya adalah ketika saya mengimplementasikan sistem absensi berbasis RFID, membangun sistem yang benar-benar fungsional dari pembacaan kartu RFID oleh ESP32, pengiriman data melalui MQTT, sampai penyimpanan di database. Kendala terbesar yang saya alami adalah masalah koneksi MQTT-nya yang memutuskan putus dan passing data yang sempat salah format, tapi setelah di-debugging cukup lama, akhirnya berhasil juga. Manfaat terbesar yang saya dapat dari mata kuliah ini adalah cara berpikir sistem bahwa sebuah solusi IoT itu bukan hanya soal perangkat, tapi soal bagaimana semua komponen bekerja bersama secara aman, efisien, dan andal. Selanjutnya saya ingin menyampaikan masukan yang jujur kepada Pak Dimas selaku dosen pengampu. Cara penyampaian materi Pak Dimas menurut saya sangat terstruktur. Setiap pertemuan selalu ada review materi sebelumnya, kemudian masuk konsep baru dan diakhiri dengan praktikum. Pola ini sangat membantu saya untuk membangun pemahaman secara bertahap. Saran saya untuk ke depan mungkin bisa ditambahkan sesi studi kasus tambahan tentang IoT di dunia industri atau kesehatan, karena bidang itu berkembang sangat pesat dan menarik minat banyak mahasiswa. Nah, sekarang saya ingin berbagi satu ide inovasi IoT yang menurut saya punya potensi besar untuk diterapkan di masa depan. Nama inovasi saya adalah Smart Care Lansia, sistem pemantauan kesehatan dan keselamatan mandiri untuk lansia berbasis IoT. Cara kerja sistem Smart Care Lansia adalah sebuah ekosistem perangkat yang dipakai dan dipasang di lingkungan rumah lansia. Sistemnya terdiri dari beberapa komponen. Pertama, yaitu gelang pintar yang dipakai lansia. Gelang ini dilengkapi sensor detak jantung, saturasi oksigen darah, dan akselerometer untuk mendeteksi gerakan tiba-tiba atau tidak ada gerakan sama sekali yang bisa menjadi indikator jatuh. Kedua, ada sensor lingkungan yang dipasang di beberapa titik rumah, mendeteksi apakah ada aktivitas normal dari penghuni, misalnya apakah lansia sudah bangun, sudah ke dapur, atau sudah bergerak di pagi hari. Jika sampai pukul 9 pagi tidak ada gerakan yang sama sekali, sistem akan mengirimkan notifikasi. Dan yang terakhir, ada tombol darurat fisik yang dipasang di beberapa titik strategis seperti kamar mandi, kamar tidur, dan sekali tekan gitu, sistem langsung mengirim pemberitahuan darurat ke keluarga beserta lokasi GPS rumah. Sensor yang digunakan ada MAX 30102 untuk detak jantung dan SP02. Dan kedua ada MPU 605 sebagai akselerometer dan giroskop untuk mendeteksi jatuh, sensor PIR untuk mendeteksi keberadaan dan aktivitas, DHT22 untuk suhu dan kelembapan ruangan, tekan tombol untuk tombol darurat, dan terakhir ada modul GPS untuk lokasi. Microcontroller yang menggunakan ESP32 karena sudah memiliki WiFi bawaan dan konsumsi daya yang efisien. Manfaat bagi masyarakat, inovasi ini memberikan ketenangan pikiran bagi keluarga yang tidak selalu berada di sisi orang tua mereka. Bagi lansia sendiri, mereka bisa tetap mandiri di rumah tanpa harus pindah ke panti jompo karena ada sistem yang menjaga mereka secara digital. Dalam skala yang lebih besar, ini dapat mengurangi keterlambatan penanganan darurat pada lansia dan membantu sistem kesehatan dalam menjaga kondisi pasien kronis dari jarak jauh. Sebagai penutup, 1 semester belajar Internet of Things telah mengubah cara saya memandang teknologi di sekitar saya. Saya mulai sadar bahwa hampir setiap benda di sekitar kita berpotensi menjadi pintar, dan kitalah sebagai insinyur yang bertugas membuatnya bermanfaat sekaligus aman. Terima kasih banyak Pak Adimas atas bimbingan selama 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.